Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi kita proses peristiwa Isra'nya ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dengan dalam keadaan sadar, bukan lewat mimpi, dan lengkap dengan seluruh tubuh beliau, bukan hanya rohnya saja yang dibawa, tapi semua anggota tubuh Nabi SAW, bahkan bukan cuma anggota tubuh Sidin aja, apa yang beliau pakai pun juga ikut naik semua dengan Rasulullah SAW. Baik baju beliau, baik sarung beliau, baik kopiahnya, maupun sampai sandalnya sekalipun juga ikut naik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus sampai ke Sidratul Muntaha, melewati arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berjumpa dengan zatnya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi 'ula. Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan mereka orang-orang yang mampu menjadi kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pula para tuan-tuan guru, tokoh-tokoh agama dimanapun juga guru-guru kita berada, wabil khusus yang hadir bersama kita, guru kita, orang tua kita yang senantiasa selalu setia dan sabar dalam mendidik orang-orang yang ada di Kota Bangun ini, khususnya masalah baca Al-Quran, yaitu guru kita, Guru Abdul Rahman. Kita doakan Sidin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan, Allah afiatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan kesabaran yang sebanyak-banyaknya di dalam mendidik umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tuan-tuan guru yang lain, para asatidzah yang tidak bisa sebutkan nama beliau satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait yang menjadi asbab kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan berbagai macam amaliyah yang kita baca dari awal sampai akhir. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal sampai akhir, mulai sore tadi bawa khatam Al-Quran, kemudian sholat maghrib berjamaah, baca yasin, baca utabarok, baca ratib haddad, kemudian sholat isya berjamaah, kemudian baca maulid sampai pada saat ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Allah pahalanya kepada almarhum almarhumah yang kita hadiahkan pada acara kita di malam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja menambahkan kesempurnaan majelis kita pada malam ini, tidak berpanjang lebar, sudah jam 10 jua, ulun bulik jauh jua ke Samarinda, hendak malam lagi gak diberikan orang kayaknya, jadi bulik aja sudah ini kayaknya malam nih, biar belicak-licak ada apa juga. Lapar juga kan ya, makanya berduduk aja nih kada berdiri, soalnya menggatar batis ini lapar, jadi berduduk aja, kada lawas-lawas insyaallah, sekedar menambah kesempurnaan majelis, biar zikirnya ada, baca Qur'annya ada, baca salawatnya ada, qasidahnya ada, majelis ta'limnya ada, kan gitu, biar sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi telah kita dengarkan bersama-sama ayat yang dibaca oleh qori kita, membacakan diantaranya ayat yang bercerita tentang Isra'nya Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi kita proses peristiwa Isra'nya ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dengan dalam keadaan sadar, bukan lewat mimpi, dan lengkap dengan seluruh tubuh beliau, bukan hanya rohnya saja yang dibawa, tapi semua anggota tubuh Nabi SAW, bahkan bukan cuma anggota tubuh Sidin aja, apa yang beliau pakai pun juga ikut naik semua dengan Rasulullah SAW. Baik baju beliau,
baik sarung beliau, baik kopiahnya maupun sampai sandalnya sekalipun juga ikut naik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus sampai ke Sidratul Muntaha, melewati arasy Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan zatnya Allah jalla jalaluhu wa taala fi ula. Ini sudah cukup bagi kita sebenarnya untuk kita membuktikan seberapa besarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini salah satu nabi yang bukan nabi sembarangan, pangkatnya sangat besar. Nabi Musa ini banyak jabatan sidik. Beliau pertama seorang nabi, ditambah lagi seorang rasul, nabi dan rasul. Kemudian Nabi Musa ini bukan hanya rasul biasa, termasuk daripada ulul azmi minar rusul, 5 nabi yang terbaik. Dari sekian banyak nabi dan rasul itu ada 5 yang terbaik, yang teratas. Yang paling atas Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. 5 ulul azmi. Beliau termasuk salah satu di dalam 5 ulul azmi tadi. Lebih lagi dari itu beliau bergelar kalimullah. Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Beliau orang yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi dari itu beliau adalah salah satu daripada nabi yang dapat kitab. Kada semua nabi dapat kitab. Ya, dari menurut sebagian pendapat 124.000 nabi dan 313 dari 124 itu sebagai nabi dan rasul, kada semuanya dapat kitab. Cuma beberapa saja yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya lagi Nabi Musa itu bukan hanya dapat kitab, beliau dapat suhuf juga. Double dapatnya. Dapat kitab, terus dapat suhuf. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran. Juga firman Allah juga isinya di dalam itu. Allah katakan suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Jadi banyak ujur tuh. Pangkatnya Nabi Musa itu. Banyak betul kedudukan beliau yang beliau sandang Nabi Musa. Tapi setinggi itu pangkat Nabi Musa, ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepada Allah, ya, berapa malam? 40 malam. Allah katakan wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Kami panggil Nabi Musa 30 hari ditambah 10 maka sempurna menjadi 40 untuk bermunajat di satu gunung, yang mana gunung ini Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, saking hebatnya, ya, saking mulianya gunung ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sebutkan bukan dengan satu nama aja, dengan berbagai macam namanya. Yaitu Bukit Tur Sina, Allah sebut dalam Al-Quran Tur Sina. Dalam ayat lain Turi Saina, nama lainnya. Di dalam ayat ini Allah katakan Tur Sinin. Tidak hanya di satu tempat saja Allah sebutkan Tur Sina nih. Di beberapa tempat dalam Al-Quran dan juga dengan nama-nama yang berbeda-beda. Berarti kan hebat tuh. Luar biasa Bukit Tur Sina itu. Dipanggil Nabi Musa untuk ke atas Tur Sina bermunajat kepada Allah, diantaranya mengambil kitab Taurat itu. Ketika Nabi Musa ingin masuk ke wilayah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Musa masuk Allah katakan ya Musa ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, kamu memang saya panggil, iya. Saya undang ke bukit terusnya untuk munajat kepada saya, iya. Tapi mohon maaf, sebelum melangkah masuk ke sini pacul dulu sendal. Disuruh ngelepasan sendal karena kamu berada bil wadil muqaddas yutwa, di tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak layak sendalmu ikut masuk ke sini. Pacul sendal baru boleh masuk. Nabi Musa yang punya pangkat banyak tadi. Ya, untuk masuk ke Tur Sina. Sehebat-hebatnya Tur Sina tetap kalah kedudukannya dengan arasy Allah kan gitu. Arasy itu termasuk makhluk ciptaan Allah paling besar. Arasy itu.
Mulia sekali Arash. Kalau dibanding dengan Tur Sina, kalah mulia Tur Sina. Jadi Nabi Musa ketika masuk ke Tur Sina disuruh ngelepas sendal, tapi Nabi Muhammad SAW menembus Arash dengan berbagai macam lapisannya itu. Dari ujung sampai ke ujung, tidak pernah ada perintah Allah untuk mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad lepas dulu sendalmu, tidak ada. Masuk aja wahai Muhammad dengan sendal-sendalmu, tidak apa-apa. Masuk ke dalam surga, melewati Arash, melewati segala macam tempat-tempat yang mulia, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bagaimana cara yang Allah Maha tahu urusan itu, tetap Sidin tidak pernah melepas sandalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dari sini kita sudah faham betapa hebatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bukan cuma diri beliau aja, ya, tapi dengan semua pakaiannya masuk. Makanya ulama mengatakan kenapa Allah berfirman bi'abdihi, dengan hambanya, mengisyaratkan bahwa Nabi itu bukan hanya rohnya saja, tapi dengan jasadnya lengkap semua dengan pakaian beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kita tahu ya, ketika Nabi Isra dan Mi'raj ditemani oleh salah seorang malaikat, namanya malaikat siapa? Malaikat siapa? Ujar siapa? Malaikat Jibril. Siapa? Gimana pian tahu? Ya pastilah malaikat Jibril, siapa lagi, jelas. Ya, para guru-guru kita sudah menceritakan seperti itu, dan dengan nas-nas, dengan dalil-dalilnya. Malaikat Jibril alaihissalam ditemani, kemana aja ditemani tuh? Mulai perjalanan Isra sampai perjalanan Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga. Bahkan malaikat Jibril jadi juru bicara Nabi ketika masuk ke langit-langit tadi itu. Tapi sampai satu batasan, ada batasan yang malaikat Jibril kada umpat, bertinggal. Paham bertinggal lah? Ketika sampai di batas tadi, ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, pian maju, ulun sampai sini aja. Dan Nabi, kenapa? Kenapa kamu tidak menemani saya sampai ke ujung perjalanan? Apa ujar malaikat Jibril? Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Tidak ada kita ini kecuali punya maqam masing-masing, punya kedudukan masing-masing. Kalau saya melangkah satu langkah saja ke depan lagi, maka akan terbakar saya, wahai Nabi Muhammad. Satu langkah saja saya maju, kata malaikat Jibril, selesai, saya akan terbakar. Jadi pian maju aja sorangan. Jalan Nabi SAW maju sendirian dan meninggalkan malaikat Jibril. Yang ajaibnya adalah ketika Nabi berjalan maju sorangan itu, Nabi ada ngelihat bayangan seseorang gitu. Bayangan kena muncul, kena hilang. Nanti muncul, nanti hilang bayangan orang. Nabi kagum, malaikat Jibril aja sampai situ aja. Ini siapa orang ini? Kok ada bayang-bayangnya? Cuman kada jelas lah. Bukan nampak sekali ada di tempat itu, enggak, tapi nanti hilang. Karena muncul bayangannya, nanti hilang, nanti muncul. Sampai pada akhirnya ditanyakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa sih orang yang kadang muncul, kadang hilang di tempat yang malaikat Jibril saja kada sampai ke situ? Dijawab bahwasanya itu adalah seseorang yang semasa hidupnya di dunia orang yang berbakti dengan orang tuanya. Orang yang selalu berbuat baik dengan orang tuanya. Orang yang selalu menuruti apa kata orang tuanya. Selalu membahagiakan, membuat ridha orang tuanya. Itulah karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sampai ada ke tempat itu, padahal malaikat Jibril sendiri kada sampai ke tempat itu. Masya Allah. Jadi bakti kepada orang tua itu kunci kesuksesan hidup seorang anak. Baik di dunia maupun ada di akhirat. Kalau sudah anak itu bakti dengan orang tuanya, berbuat baik dengan orang tuanya, maka hidupnya pasti nyaman. Bahasa nyaman ini bukan berarti harus kaya raya lah. Tapi walaupunnya kada kaya, ya hidupnya nyaman aja, tapi banyak masalah. Segala apa yang dihajatkannya kabul, apa yang diinginkannya tercapai. Berkat bakti dengan orang tuh akan datang itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ulun rasa kita semua nih yang baca Al-Quran pasti tahu di dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah terletak di susunan yang kedua setelah surah Al-Fatihah di dalam Al-Quran kita.
Apa arti Al-Baqarah? Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kenapa surah itu dinamakan surah Al-Baqarah? Dijadikan nama surah yang terpanjang ada di dalam Al-Quran dengan dinamai surah Al-Baqarah, surah sapi betina. Kenapa? Karena di dalamnya Allah bercerita tentang sapi betina di dalam surah itu. Karena itu yang menjadi fokusnya surah itu. Padahal ada juga kisah-kisah lain dalam surah itu. Cuma itu jadi fokusnya sehingga dari situlah diambil nama surah itu surah Al-Baqarah. Kayak apa ceritanya surah Al-Baqarah itu? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, awal mula kisahnya di zaman Nabi Musa ini. Zaman Nabi Musa. Nabi Musa lagi yang dikisahkan. Karena paling lengkap cerita Nabi itu Nabi Musa dalam Al-Quran. Tidak ada yang lebih lengkap selain Nabi Musa. Mulai lahirnya sampai dewasanya, sampai menikahnya, sampai diangkat jadi Nabi, sampai hancurnya musuhnya lengkap. Cuman terpisah-pisah aja anakannya, surahnya. Jadi paling lengkap cerita Nabi Musa dalam Al-Quran. Zaman Nabi Musa ada salah seorang yang mati terbunuh. Tiba-tiba ada orang teriak, ada yang mati, ada yang mati. Dari hati, wah ini siapa yang bunuh nih? Bingung. Masa-masa itu kan masih pembunuhan itu masih sangat jarang sekali itu terjadi. Siapa kira-kira yang membunuh? Inilah kada tahu, tidak ada CCTV zaman itu. Kada ada orang yang melihat. Akhirnya solusinya kita datang ke Nabi Musa aja. Barangkali Nabi Musa tahu caranya agar kita tahu pelakunya siapa. Datang ke Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, hadangai dulu, saya tanya dulu sama Allah. Bermunajatlah Nabi Musa dengan Allah, dapat hasilnya. Apa hasilnya? Ujar Nabi Musa, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Ujar Bani Israel, atastahzina huzwa. Ini mengolok-olok kami ya. Apa hubungannya orang mati dengan menyembelih sapi? Pokoknya ujar Allah itu upatinya. Jangan banyak protes. Sapi betina kemudian disembelih, yang nantinya buntutnya akan dipakai untuk memukul jenazah ini karena bangun pada mana siapa yang membunuhnya. Ya. Terus akhirnya Bani Israel ini tanya, sapi betinanya modelnya kayak apa? Qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sebelumnya apa? Rabbaka yubayyin lana mahi. Bagaimana sapinya? Anu tuhakah, anum kah? Ya, sapinya nih. Kemudian dijawab oleh Allah, la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Sapinya itu cari sapi yang tidak tua dan tidak muda, sedang. Kan setengah mati mencarinya tuh, karena tahu udah ada akta kelahirannya soalnya. Jadi harus yang sedang, jangan yang terlalu tua, jangan terlalu muda. Tanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanyakan wahai Nabi Musa, sapinya warna apa? Ujar Bani Israel. Allah katakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurun nadhirin. Anu warnanya warna kuning keemasan yang kalau orang memandang tuh senang gitu. Orang memandang tuh nyaman hati. Yang warna kuning. Habis itu tanya-tanya lagi kayak apa? Sampai pada akhirnya Allah katakan apa? La dalulun wala tuthi apa? Qala innahu yaquluna baqaratun la dalulun. La tuthi arda wala taskil harb musallamatun la siyamata fiha. Yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, kada pernah dipakai untuk mengangkut barang, pokoknya tidak pernah dipakai untuk begawi apapun di sapi. Jadi umurnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, kemudian warnanya warna kuning keemasan, kemudian harus tidak ada cacat sedikit pun, dan luka segores saja jangan ada sapinya. Kalang kabut nih mencari, tahu sapinya di mana? Ternyata sapinya itu dimiliki oleh seorang anak yang hidupnya dengan mamanya aja.
hidup dengan mamanya, abahnya sudah meninggal. Jadi anak ini amalannya setiap malamnya dibagi 3. Sepertiga malam untuk beribadah, sepertiga malam untuk tidur, sepertiga malam untuk duduk di kepala mamanya. Entah itu muruti, pokoknya apa anak mamanya duduk situ aja. Sepertiga malam itu gawiannya. Jadi dibagi 3. Jadi anak yang berbakti luar biasa. Berkat itu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sapi satu-satunya yang dimaksud Allah itu untuk disembelih punya si anak ini. Itu gini kada tahu juga hanya bisa sapi itu. Tiba-tiba mamanya berpadah, nak sebenarnya ada warisan abah tuh nak kayak kasanikam. Apa itu mah? Sapinya di hutan sana sapi. Jadi sapi itu liar, tidak bisa ditangkap kecuali anaknya aja yang bisa mengambilnya. Nah, karomah tadi lah, keberkahan bakti dari orang tua tadi. Tidak bisa diambil kecuali si anak ini. Ambil naknya bawa ke pasar jual. Berapa mah menjualnya? Ujar mamanya jual 2 dinar atau 2 dirham. Datangi ke hutan, betul ada sapi tadi. Diambil sama dia, nurut sapi itu karena memang punyanya. Ya, ampunnya dibawa. Untuk pergi ke pasar dijual dengan harga 2 dinar. Sapi itu. Di tengah jalan Allah perintahkan malaikat menyerupai sebagai manusia untuk hendak membeli sapi. Ya, datang malaikat. Kemana nak membawa sapi? Ke pasar, disuruh jual sama mama. Berapa mau dijual? 2 dinar. Saya beli 4 dinar ya, tapi dosa ngomong sama ibumu. Saya beli aja langsung. Oh, enggak bisa. Jarang, saking baktinya ya. Karena pernah melawan apa jar orang tuanya. Saya akan jual kalau mama saya setuju. Bilang, saya tidak setuju, walaupun lebih banyak harga ini. Jadi kayak apa? Ulun bulik dulu, takuni mama, boleh kada berjual 4? Mungkin kita kada pikir panjang ya. Jual-jual sisanya kantongnya lebih dulu kan ya. Orang sana lain orang sini, Masya Allah semuanya. Orang Samarinda ini, orang Samarinda. Bulik, mak, hendak ditukar orang 4 dinar, bolehkah? Jar mamanya, boleh, jual aja 4 dinar. Bulik, ketemu lagi sama orang tadi, boleh 4 dinar, ujarnya 6 dinar, tapi jangan berpadah dengan mama, kada bisa. Pokoknya apa jar mama nih. 6 dinar, dosa berpadah, kada bisa, saya harus ngomong dulu. Ya sudah, bulik, takut lagi, mak, ujarnya 6 dinar. Jar mamanya nih, itu orang nukari kan apa orang tuh? Iya, 2 dinar ditawar 4, 4 ditawar 6 lagi, dinaikkan lagi. Itu kayaknya lain manusia itu. Ikam takuni, apakah hendaknya sapi ini harus diapai? Nyata tahu tuh berarti, harus diapai sapi ini. Bujur, sampai situ, kayak apa? Jar mama suruh nakoni pian, hendak apa pian? Sapi ini diapai, dijualkah kada? Ujar malaikat tadi, jangan dijual. Simpan aja sapi ini dulu, sampai nanti orang-orang datang ke sini mencari sapi ini. Bila orang hendak nukari, jual sapi ini dengan harga beratnya ditimbang seberat itu juga emas yang bakal ditukari kan. Jadi kada kehitungan lagi dia tuh berapa emas sebanyak dalam sebagian riwayat sebanyak kulit sapi. Ada yang mengatakan sebanyak beratnya, ada yang kulitnya dikuliti, diampar kulitnya, dituyuki emas. Nah sebanyak itu tuh. Seberapa bisa nampung. Jadi jangan ke pasar kah? Aduh saya tunggu aja nanti ada orang datang. Nah, datanglah orang ini mencari sapi ini, dapat kabar aja rupanya ada orang bisnis sapi yang persis diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah mereka, jual kanak, jual berapa? Seberat emas pokoknya nih sapi ini. Larang ya, Bang, mau kada. Pokoknya jangan dijual kalau ada seharga itu. Pasti itu kali orang nih. Akhirnya karena kedada lagi sapi ini maksud kecuali yang satu ini aja, mau tidak mau mereka urunan untuk membeli sapi ini dari itu. Coba langsung dijualnya 4 dinar aja tadi kata pada mamanya, sih itu aja harganya. Tapi karenanya baktinya luar biasa dengan mamanya, tidak mau melampaui perintah si ibu tadi, maka Allah berikan rezeki yang kada disangka-sangka, sugih langsung orang itu. Ya, berkat baktinya dengan mamanya. Akhirnya dibawa sapi itu disembelih, ya, disembelih itu sapi, kemudian diambil buntutnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dipukulkan kepada jenazah tadi, bujuran bangun jenazahnya, bangkit. Siapa yang membunuh Hikam? Tuh, sekalinya orang yang abut bedahulu itu yang membunuhnya, sepupunya seorang. Akhirnya pura-pura dapat mayat kisahnya, kalinya inya yang membunuh. Nah, inilah keberkahan orang yang bakti dengan orang tua tadi itu. Di dunia sudah diberi oleh Allah sebelum di akhirat. Di akhirat sudah harus ditakuni lagi dah. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian dengan orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pasti akan berbakti dengan kalian. Nabi mengatakan al-jaza min jinsil amal. Perbuatan balasan itu tergantung sesuai dengan amal. Jadi kalau kita tuh ada baik dengan orang tua kita, hadangi. Karena Allah balaskan orang tua kita melalui anak kita. Biar kita tahu rasanya kayak pas kita hatinya kuitan tuh. Allah akan rasakan itu. Jadi kadang-kadang kita melawan orang tua ini kadang-kadang tidak bisa. Salahnya aja orang tua itu harus kita baik dengan sih, apalagi nyata bujurnya kan itu. Orang tua itu salah, nyata-nyata salah. Tetap kita wajib berbuat baik dengan orang tua, apalagi nyata bujur. Allah katakan apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu memaksa kamu untuk keluar dari Islam, berarti kan perintah salah ini. Perintah nyata salahnya, keluar dari Islam, resikonya neraka. Jangan dituruti, ujar Allah. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi baik-baik kan kelakuan dengan orang tua tetap harus baik juga. Yang nyata salah tetap harus apalagi yang nyata bujur. Jadi insya Allah berkat baktinya kita dan orang tua kita, anak kita akan berbakti dengan kita. Mudah-mudahan berkat bulan Rajab ini Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat orang tua kita, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Mudah-mudahan yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keberkahan bulan Rajab, Allah berikan keberkahan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari bulan Rajab ini kecuali dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Catatan amal kita yang ada catatan buruknya diganti oleh Allah dengan catatan kebaikan dan catatan pahala insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan bulan Rajab tahun ini menjadi yang lebih berkah dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan insya Allah Rajab tahun ini bukan Rajab yang terakhir yang kita temui. Kepanjangan umur, sehatul afiah sampai pada bulan Rajab tahun yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi bulan Rajab, diberkahi bulan Syaban. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mudah-mudahan orang tua kita semua diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan tempat yang khusus, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berkumpul lagi dengan orang tua kita dalam surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alaihim waradhdallin.